Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yakni alat ucap manusia. Alat ucap manusia, sahabat Al-Quran rahimakumullah, terdiri dari dua bagian, yakni dua macam begitu, yakni alat ucap pokok dan alat ucap pendukung. Alat ucap pokoknya ini ada 5, yakni al-jauf, gabungan dari rongga tenggorokan dan rongga mulut, ya di sini. Kemudian ada tenggorokan, ini bagian yang berwarna ungu. Kemudian ada lidah, bibir, ya ada 2 bibir, kemudian rongga hidung yang sering disebut dengan al-khayshum, ya di sini. Ya, itu alat ucap pokoknya. Kita lihat satu persatu, kita tunjukkan. Ini mulai dari rongga tenggorokan dan rongga mulut, ya gabungan dari keduanya tadi sudah disampaikan, ini adalah al-jauf, ya, al-jauf. Jadi panjang sekali dan tidak ada titik tekan tertentu begitu. Kemudian ada tenggorokan di sini, ya. Kemudian juga ada lidah, kedua bibir, asyafatan. Setelah itu ada al-khayshum, ya rongga hidung. Kemudian ada juga, ya kami sampaikan tadi apa? Alat ucap pendukung. Ini sebagian dulu yang kita sampaikan, yakni ada pita suara dan epiglotis atau lidah tenggorokan yang sering disebut dengan palka pernafasan. Dua-duanya ada di dalam tenggorokan, ya. Kemudian ada uvula, anak tekak, yang sering kita sebut dengan amandel begitu. Selanjutnya langit-langit lunak, al-hanakul lahmi, dikatakan lunak karena memang ini terdiri dari daging, ya, al-lahm. Kemudian ada langit-langit keras yang bahasa Arabnya adalah al-hanak al-almi, karena terdiri dari tulang begitu. Kemudian ada gigi dan ada akar lidah. Untuk lidah secara keseluruhan nanti dibahas di slide yang selanjutnya. Itu alat ucap pokok manusia, ya, dan alat ucap pendukung. Ya, kita lihat detailnya. Yang pertama adalah lidah. Jadi lidah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah akar lidah di sini, yang langsung nyambung ke bagian setelahnya. Setelah itu ada pangkal lidah di antara garis kuning, 2 garis kuning ini. Ada tengah lidah dan ada bagian depan lidah. Dan harap dibedakan benar istilah bagian depan lidah dan bagian ujung lidah, ya. Kalau ujung itu hanya di pucuknya saja, ya, tapi kalau bagian depan itu ya agak luas ini. Ini bagian depan lidah. Setelah itu ada juga istilah sisi lidah. Ya, sisi lidah ini tentunya paling panjang, ya, sisi atau tepi lidah, mulai dari pangkal, ya, jadi sisi pangkal lidah, kemudian sampai ke ujung sisi lidah. Jadi sampai sini begitu, ya, dari sini sampai sini. Ini adalah sisi lidah. Baik, selanjutnya adalah langit-langit, ya, supaya lebih jelas begitu. Ini gambarnya, kemudian ini kami tampilkan nama-namanya. Tadi sudah disebut, ya, cuman ini dari sisi lain begitu. Yang pertama ada uvula, tadi anak tekak tadi, yang kita sering sebut dengan amandel. Kemudian langit-langit lunak di sini, ya. Ini kalau kita tusuk-tusuk, ya, kita mungkin akan mual begitu, sehingga bisa jadi akan muntah, ya. Kemudian ada langit-langit keras yang kalau kita sentuh-sentuh dengan lidah itu kita merasa geli, ya, merasa risih dan geli begitu, ya. Selanjutnya ada bagian depan langit-langit itu di sini, ya. Nanti ini berfungsi untuk, ya, huruf-huruf lam, nun dan ra, ya, insyaallah. Setelah itu, ya, ke atas lagi itu ada yang namanya gusi yang langsung nyambung ke gigi. Itu lah. Sekarang kita masuk ke yang namanya alat ucap gigi, ya. Yang perlu panjenengan ketahui, gigi ini,
yang kami sampaikan ini kami sederhanakan, ya, jadi lebih sederhana dari apa yang ditampilkan oleh Syekh Aimaruddin dalam bukunya Alkitab, ya, kitab At-Tajwidul Musawwar. Ya, ini kita gunakan yang ini karena memang agar lebih mudah dalam memahami begitu dan lebih simpel, ya, dalam menyampaikan. Ini mulai dari yang biru, ya, dari paling belakang begitu. Ini adalah geraham bungsu, geraham yang memang munculnya terakhir maka dinamakan bungsu. Setelah itu ada geraham secara umum, ada 16, ya, bawah 8, atas 8, kemudian ada gigi taring 4, ya, bawah 2, atas 2. Setelah itu ada gigi seri. Yang merah ini sama hijau ini adalah gigi seri, cuman yang merah sering disebut dengan gigi seri lateral, ada 4. Kemudian yang paling ujung, ya, paling depan maksudnya, ini ada 2 atas 2 bawah, itu adalah gigi seri sentral. Jumlahnya juga ada 4. Itu kurang lebih tentang gigi. Jadi itulah alat ucap manusia, ya, baik yang pokok maupun yang pendukung. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi modal kita untuk memahami materi yang selanjutnya begitu. Baiklah sahabat Al-Quran rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan untuk materi hari ini. Materi yang pertama, pelajaran yang pertama, terkhusus untuk yang makharijil huruf. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas langsung kepada makharijil huruf. Kita sambungkan dengan huruf-hurufnya begitu. Itu dari kami, mudah-mudahan berkah, dan jangan lupa subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan berkah dan kita sama-sama tidak salah niat, ya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian naqulu lakum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.